Bantuan terus mengalir pasca sepekan kebakaran besar yang melanda permukiman padat penduduk di Kelurahan Tungkaran Pangeran, Kabupaten Tanah Bumbu. Kabupaten Tanah Laut merupakan miniatur Indonesia. Terdapat berbagai suku dan agama di bumi Tuntung Pandang. Di Kota Martapura, Kabupaten Banjar, terdapat pengrajin berbangku KH yang dibuat berbagai macam aksesoris, mulai dari gelang, cincin, hingga tasbih. Halo pemirsa, selamat pagi Bobo Hampian Saberataan. Ketiga laporan tadi dan sejumlah berita penting lainnya telah kami siapkan untuk Anda dalam seputar iNews Kalsel hari ini, Senin 8 Juli 2024. Saya Dini Hajara dan inilah seputar iNews Kalsel selengkapnya. Sepekan pasca kebakaran besar yang melanda permukiman padat penduduk di Kelurahan Tungkaran Pangeran, Kabupaten Tanah Bumbu, bantuan terus mengalir, baik dari pemerintah daerah, perusahaan, hingga komunitas majelis taklim. Diharapkan distribusi bantuan ini mampu meringankan beban korban terdampak. Beragam bantuan terus mengalir untuk korban kebakaran di Kelurahan Tungkaran Pangeran, Kecamatan Simpang 4, Tanah Bumbu hingga Jumat pagi, baik berupa sembako, pakaian, hingga dana miliaran rupiah. 20 bangunan rumah yang hangus dilalap api bahkan juga direncanakan akan dibangun kembali setelah owner PT John Lynn Group, Haji Isam, menggelontorkan dana 1 miliar untuk korban kebakaran. Lurah Tungkaran Pangeran Ahmad Syarif mengatakan Pemda melalui Dinas PUPR Tanah Bumbu juga menjanjikan untuk membantu dengan menindaklanjuti pengumpulan data surat kepemilikan tanah korban terdampak. Ia mewakili warga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah menyalurkan beragam bantuan kepada korban kebakaran agar bisa meringankan beban mereka. Harapan dari warga sih agar cepat dibangun. Kemarin itu ada bantuan memang dari perusahaan membantu 50 juta per orang per rumah. Itu memang bentuk bantuannya untuk pembangunan rumah lagi ya. Sementara terpantau berbagai bantuan juga terus masuk ke posko kebakaran yang dipusatkan di Musola Darul Iman di Jalan Borneo, Gang Mawar, Kelurahan Tungkaran Pangeran. Bantuan-bantuan itu kemudian langsung disalurkan kepada para korban terdampak. Salah satu dermawan yang memberikan bantuan adalah komunitas Majelis Taklim Ar-Riyad Tanah Bumbu. Bantuan berupa paket, pakaian, serta beras. Bantuan yang disalurkan Majelis Taklim Ar-Riyad ini merupakan open donasi yang dilakukan mereka dalam beberapa hari terakhir. Ini melakukan open donasi mulai dari hari Jumat kemarin dan kami tutup kemarin hari Rabu. Dan alhamdulillah terkumpul yang tadi kami berikan ke panitia posko. Harapan kami untuk saudara kita yang terkena bencana kebakaran agar tidak berlarut dalam kesedihan dan bangkit kembali. Kebakaran di Borneo, Kelurahan Tungkaran Pangeran ini menghanguskan 22 bangunan rumah Kamis malam pekan lalu. Akibat kebakaran, sebanyak 108 jiwa warganya kehilangan tempat tinggal. Dari Tanah Bumbu, Zainal Hakim, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2024, Pemkab Tanah Laut bersama MPAI dan My Darling lakukan aksi bersih-bersih di ruas jalan Trans Kalimantan. Selain bersih-bersih, kegiatan ini juga bertujuan memberikan edukasi kepada warga untuk tidak membuang sampah sembarangan, khususnya bagi pengendara yang melintas di jalan maupun di sekitar sungai. Inilah suasana saat berlangsungnya aksi bersih-bersih dalam rangkaian Hari Lingkungan Hidup Sedunia HLHS 2024 di ruas Jalan Trans Kalimantan, Kelurahan Saranghalang, Kecamatan Plehari. Bersih-bersih ini diinisiasi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup DPRKP LH bersama Masyarakat Penjaga Alam Indonesia MPAI dan Masyarakat Sadar Lingkungan My Darling. Turut hadir PJ Bupati Tala Syamsi Rahman dan PJ Ketua TPPKK Tala Rizky Yulia Syamsi Rahman.
Pembersihan sampah di ruas jalan sekitar 1 km itu juga melibatkan personil TNI dari Kodim 1009 Tala, anggota Polres Tala dan Polsek Plehari, kantor KPH Tala, serta perguruan silat Kerasakti. Kegiatan bersih-bersih jalan ini bertujuan memberikan edukasi kepada warga untuk tidak membuang sampah sembarangan, khususnya bagi pengendara yang melintas di jalan maupun di sekitar sungai. Di dalam mobil minum, makan-makan, sampahnya taruh di dalam mobil dulu. Jangan buka jendela, habis minum, buang. Ini fakta yang kita lihat. Jalan ini pada posisi miring. Ya, karena membuang sampah sembarangan keluar, akhirnya numpuk ke kiri. Ini dilaksanakan sebelumnya pada tanggal 5 Juni karena ini sudah masih dalam rangkaian kegiatan, maka kami melakukan bersih-bersih jalan, sarana-sarana jalan yang ada di Tala ini, cuma jalan provinsi. Kebersihan lingkungan ini pada umumnya bukan hanya tugas atau dari penggiat lingkungan, akan tetapi ini adalah tugas kita semua menjaga kebersihan lingkungan. Stop buang sampah sembarangan, baik yang di pinggir jalan maupun di aliran sungai. Sebelum melakukan kegiatan bersih-bersih, peserta mengikuti arahan dari Kepala DPRKP LH Tala, sekaligus pembagian tugas, satu kelompok mengarah ke perbatasan Desa Tampang dan kelompok lainnya di dalam kota Plehari. Kegiatan ini berlangsung sekitar 1 jam. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Kabupaten Tanah Laut merupakan miniatur Indonesia. Terdapat berbagai suku dan agama di bumi tuntung pandang ini. Hal ini disampaikan PJ Bupati dalam sambutannya pada peletakan batu pertama pembangunan Gereja Katolik Santa Teresia Plehari. PJ Bupati Tanah Laut Syamsi Rahman melakukan peletakan batu pertama pembangunan gedung Gereja Santa Teresia di kawasan Parit, Kecamatan Plehari. Peletakan batu pertama itu diikuti unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, perwakilan kantor Kemenak Tala, Forum Komunikasi Umat Beragama FKUB, dan diakhiri dengan Uskup MGR Victorius Dwiardi dari Keuskupan Banjarmasin. Bangunan ini dibangun untuk menggantikan bangunan lama yang sudah berusia sekitar 40 tahun, sekaligus memperluas ruang gereja yang saat ini memiliki jemaat sekitar 2.000 lebih di seluruh Kabupaten Tala. Gedung ini nantinya akan mampu menampung sekitar 700 hingga 800 jemaat. PJ Bupati Tala Syamsi Rahman dalam sambutannya mengatakan Kabupaten Tanah Laut adalah miniatur Indonesia. Terdapat keberagaman suku dan agama yang ada di bumi tuntung pandang ini. Dan yang paling membanggakan adalah selama ini di Kabupaten Tanah Laut tidak pernah ada konflik berbau suku, ras, dan agama yang menandakan masyarakat Tanah Laut rukun dan damai. Tempat ini dibangun tentu adalah untuk memberikan kenyamanan umat untuk melaksanakan beribadah. Nah, kita berharap mungkin waktu yang tersisa di kehidupan kita bisa memberikan terbaik untuk generasi kemudian harinya. Terutama untuk gereja adalah tempat anak-anak dan cucu-cucu umat Katolik yang akan melaksanakan ibadah di tempat ini. Uskup Monsinyur Victorius Dwiardi dari Keuskupan Banjarmasin mengatakan ia mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan masyarakat atas pembangunan tempat beribadah umat Katolik di wilayah ini. Kami pertama-tama mengaturkan terima kasih banyak kepada pemerintah Kabupaten Tanah Laut beserta seluruh masyarakat di kabupaten ini yang memberikan dukungan untuk pembangunan gereja tempat beribadat, ya. Dan memang ini merupakan suatu hal yang penting. Ibadat itu adalah menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan, dan setiap orang punya apa dikatakan kerinduan untuk bertemu, untuk mendengar, untuk mengalami kebaikan, kebesaran, kemuliaan, kebijaksanaan dari Sang Pencipta. Sementara itu, Al-Makmum Ketua FKUB Tala mendukung pembangunan Gereja Santa Teresia. Hal ini membuktikan adanya kebersamaan antara umat beragama, karena menurutnya selain digunakan untuk beribadah, tempat ini juga dapat dijadikan tempat kegiatan sosial. Menunjukkan satu perhatian khususnya dari Pak Bupati tadi, pemerintah daerah mengapresiasi tentang kerukunan umat beragama selama ini. Alhamdulillah bisa berjalan dengan baik.
Nah, karena rumah ibadah ini tidak hanya sekedar sebagai sarana untuk beribadah, tapi juga untuk kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Pembangunan Gereja Santa Teresia sudah digunakan sejak tahun 1975 oleh umat Katolik di Kabupaten Tala. Rencananya, bangunan baru akan dibangun dengan luas 24 meter kali 38 meter. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mengukuhkan 717 ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Desa BPD se-kabupaten. Selain itu, pengurus BPD juga mendapat kenaikan insentif. Ratusan pengurus BPD se-Kabupaten Tala ini dengan seksama mengikuti prosesi pengukuhan perpanjangan jabatan yang berlangsung di halaman kantor Bupati Tala Kamis siang. 717 pengurus BPD setala dikukuhkan jabatannya menyusul pertambahan 2 tahun masa jabatan kepala desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Pengukuhan dilakukan secara simbolis pada perwakilan pengurus BPD oleh PJ Bupati Tala. Acara dilanjutkan dengan pelantikan pengurus PAPSI Kabupaten Tanah Laut oleh Wakil Ketua PAPSI Kalsel. Pada kesempatan ini PJ Bupati juga menyampaikan kenaikan insentif pengurus BPD mulai dari ketua hingga sekretaris. Diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya pengurus BPD demi kemajuan desa. Ini adalah kita berikan untuk memacu mereka agar lebih bersemangat lagi dalam bekerja dan mereka mau menuangkan inovasi dan ide-ide mereka untuk bagaimana membangun kesejahteraan masyarakat di desa. Kabupaten Tanah Laut luar biasa. Untuk peresmian pengukuhan dan pelantikan ini luar biasa untuk Tanah Laut sementara yang saya lihat saat ini. Dan Tanah Laut saat ini tunjangan BPD yang paling tinggi se-Provinsi Kalimantan Selatan. Acara ini turut dihadiri Forkopimda Tala, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, para camat serta undangan lainnya. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan. Setelah ini kami akan mengajak Anda untuk melihat proses pembuatan aneka kerajinan dari Fukaha yang dibuat berbagai macam aksesoris oleh para pengrajin di Martapura. Informasi selengkapnya sesaat lagi hanya di seputar iNews Kalsel. Terima kasih tetap bersama kami. Kayu atau buah fukaha menurut sejarah merupakan jenis tumbuhan yang pernah menjadi bagian dari kemujizatan para nabi serta pernah dijadikan Rasulullah sebagai tasbih. Di Martapura, tumbuhan fukaha ini dibuat berbagai macam aksesoris oleh para pengrajin setempat, mulai dari gelang, cincin, hingga tasbih. Kerajinan kayu atau buah fukaha menjadi salah satu kerajinan tangan yang digeluti masyarakat di Martapura. Meski kerajinan tangan berbahan fukaha ini tidak se-booming dulu, namun kerajinan ini dinilai berjalan stabil. Dari tahun ke tahun permintaan tidak menurun. Permintaan datang dari berbagai penjuru tanah air bahkan hingga ke negeri Arab. Tak sebatas dibuat tasbih, fukaha yang menurut sejarah merupakan jenis tumbuhan yang pernah menjadi bagian dari kemukjizatan para nabi, serta pernah dijadikan Rasulullah sebagai tasbih ini juga dibuat kerajinan lainnya, seperti gelang, kalung, cincin, dan aneka cindramata lainnya.
Anang Mahli, warga desa Pekauman Dalam, Martapura Timur, Kabupaten Banjar, mengaku dalam sehari ia mampu membuat ratusan gelang dan tasbih, serta aksesoris lainnya berbahan buah fukaha. Berbagai macam motif dibuat olehnya untuk menarik minat pembeli. Bahkan di era digital ini dimanfaatkannya untuk memasarkan hasil produksi kerajinan tangan miliknya. Selain menjual secara online, ia juga menyuplai di sebuah toko galeri khusus menjual aksesoris dari bahan fukoha. Paling online, paling jual di toko. Bos masuk. Motif apa nang banyak dicari orang sini nih? Tasbih, tulangan, amor, piramid. Selain diyakini sebagai tumbuhan yang memiliki tuah, fukaha juga dianggap bermanfaat untuk kesehatan. Bahkan menurut sebagian dipercaya dapat menghindarkan dari bahaya musibah. Dari Kabupaten Banjar, Zainal Hakim, iNews melaporkan. Ya pemirsa, selain dikenal sebagai kota Serambi Mekah, kota Martapura juga dikenal sebagai kotanya Intan dengan berbagai jenis permata yang berkualitas. Tak heran, sejak dulu di ibu kota Kabupaten Banjar ini banyak didapati para pengrajin pembuat batu mulia yang piawai hasilkan permata berkilau. Sudah tidak diragukan lagi, pembuatan permata dengan kualitas terbaik berada di Kota Martapura, Kabupaten Banjar. Para pengrajin batu permata di Kota Martapura hingga kini masih bertahan dengan menggunakan alat tradisional sejak puluhan tahun lalu. Dengan kemampuan dan pengalaman yang dimiliki, para perajin batu mulia ini mampu menghasilkan kilauan berlian yang mampu memikat mata siapa saja yang melihatnya. Tak heran batu mulia asal wilayah ini sudah menjadi incaran para wisatawan yang berkunjung. Hasil olahan batu mulia yang dikerjakan oleh perajin ini sepenuhnya bisa didapat di pertokoan Cahaya Bumi Selamat yang terletak di jantung Kota Martapura. Dalam sehari itu dapat berapa biji? 20 bijian 20 biji permata kan? Dijualnya kemana? di pasar nih bang, kadang-kadang online macam-macam batu. Kalau dari sini akek kecubung. Dari luar negeri ada jualan? Ada juga. Dari mana? Biasanya dari Sri Lanka atau Cina. Pertokoan Cahaya Bumi Selamat merupakan ikon sebagai pusat penjualan berbagai jenis permata di Kalimantan Selatan. Bahkan untuk menjamin kualitas batu mulia yang diolah dan dijual di tempat ini, terdapat lembaga pengembangan dan sertifikasi batu mulia, penjamin keaslian batu yang hanya ada di Martapura. Beragam produk unggulan mulia dari batu biasa hingga batu mulia yang menawan tersedia di pertokoan ini. Harganya pun ditawarkan dengan berbagai tingkatan, dari harga puluhan ribu hingga miliaran rupiah. Ada batu safir, ada merah ruby, ada yakut, ada kecubung. Kan kalau khas sini kan kecubung, sini kecubung itu bermacam-macam. Ada kecubung air, ada kecubung kopi, ada kecubung teh. Sampai berlian ada jual bang? Ada jual berlian. Oke. Dari semua jenis itu mah yang paling mahal jenis apa? Safir biasanya. Safir. Biasa. Safirnya safir Sri Lanka. Ada dijual di sini juga dari luar bang? Ada juga. Selain dari Sri Lanka dari mana aja lagi kalau batu luarnya mah? Ada yang dari Kolombia, kayak jambrut kan Kolombia ya pak.
Karena kan di sini terkenal banyak berbagai macam jenis, mulai dari lokal sampai luar negeri. Oke, untuk harganya gimana Mas di sini Mas? Alhamdulillah sangat ramah kantong. Tadi kita lihat mulai harga 50.000 sampai yang harganya jutaan. Selain menjual berbagai jenis batu permata, di pertokoan ini juga terpampang pernak-pernik khas Kalimantan, seperti mandau, air guci, dan souvenir lainnya yang bisa dibeli untuk oleh-oleh atau cindera mata. Dari Kabupaten Banjar, Sairi Ainus melaporkan. Bagi Anda yang berkunjung ke Kota Martapura, belum lengkap rasanya jika belum sambangi pertokoan Cahaya Bumi Selamat Martapura, Kabupaten Banjar. Pusat pertokoan yang terletak di tengah kota Martapura ini menjual berbagai macam perhiasan permata hingga berbagai kerajinan khas asli Kalimantan. Martapura selain dikenal sebagai kota Serambi Mekah, juga dikenal sebagai kota Intan di Kalimantan Selatan, dengan berbagai jenis permata dan beragam produk kerajinan daerah yang tersedia di sentral permata pertokoan Cahaya Bumi Selamat di Jalan Ahmad Yani kilometer 39 Martapura. Keberadaan pertokoan Cahaya Bumi Selamat yang menjadi sentra penjualan permata ini menjadikannya salah satu tempat yang wajib dikunjungi oleh para wisatawan lokal maupun mancanegara saat berkunjung ke kota ini. Bahkan tempat ini kerap dijadikan destinasi berbelanja oleh-oleh khas Kalimantan Selatan oleh selebriti tanah air saat berkunjung ke Kalimantan. Di sini berbagai jenis bebatuan mulia tersedia. Tidak hanya intan, namun ada juga batu aki, kecubung, safir, rubi, dan sebagainya. Kualitas permata serta batu mulia lainnya juga dijual di komplek pertokoan ini. Sudah tak diragukan lagi, Intan Martapura kualitasnya sudah diakui oleh dunia. Batu permata diolah menjadi berbagai bentuk hiasan seperti gelang, liontin, cincin, bros, anting, dan perhiasan lainnya. Pengolahan batu-batu permata ini pun banyak dilakukan oleh para pengrajin permata yang ada di Martapura. Saya untuk koleksi di rumah biasanya, jadi saya sering di sini produk-produk kualitas. Saya juga sering beli barang dan mengirimkan ke luar-luar daerah juga. Macam-macam kita ada dari kecubung, durian Banjar, sama safir, jambrut juga yang jenis batu mulianya juga kan. Selain didapati banyak permata khas Kalimantan Selatan, di pertokoan Cahaya Bumi Selamat ini juga disediakan berbagai macam kerajinan khas Kalimantan, dari berbagai olahan anyaman hingga pajangan rumah. Setiap harinya kawasan pertokoan Cahaya Bumi Selamat ini ramai dikunjungi wisatawan untuk berburu perhiasan serta olahan kerajinan tangan khas Kalimantan. Nah, bagi Anda yang berkunjung ke kota Martapura, rugi rasanya jika tak berkunjung ke tempat ini. Terlebih bagi Anda para kolektor batu-batu mulia. Dari Kabupaten Banjar, Zainal Hakim, Ainus melaporkan. Siapa sangka tanaman purun yang dianggap gulma dapat diolah menjadi kerajinan tangan berkualitas ekspor. Di Kampung Purun, Kelurahan Palem, Kota Banjarbaru, aneka kerajinan purun seperti tas, tikar, topi diolah sangat menarik dan diminati hingga ke mancanegara. Inilah Kampung Purun di Kelurahan Palem, Kota Banjarbaru. Di kampung ini banyak terdapat pengrajin aneka produk berbahan baku purun.
Banyaknya pengrajin diawali dari berlimpahnya tanaman purun di wilayah kampung ini. Purun merupakan jenis tumbuhan rumput yang hidup liar di pinggiran air atau rawa. Purun seringkali dianggap sebagai gulma pengganggu produksi pertanian. Bahkan jika dibiarkan mengering pada musim kemarau seringkali menyebabkan kebakaran lahan karena teksturnya yang mudah terbakar. Namun di tangan para pengrajin ini tanaman purun dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk mengolah kerajinan tangan dengan proses yang lumayan panjang. Purun yang sudah dipetik kemudian dijemur hingga kering di bawah terik matahari. Setelah kering, batang purun yang telah diikat ditumbuk dengan mesin khusus hingga gepeng. Setelah itu batang purun direndam dengan air panas yang telah diberi pewarna. Selanjutnya dijemur kembali agar warna tidak luntur. Dan kemudian proses penganyaman untuk dijadikan aneka kerajinan tangan pun dimulai. Dalam sebulan kelompok pengrajin di sini mengerjakan sekitar ratusan pesanan. Ada beragam aneka produk yang dipesan, seperti tikar, tas jinjing, topi, tempat bunga hias, dan lain sebagainya. Ulun jadi pengrajin purun sejak 2016 sampai saat ini. Kan dulu daerah sini belum ada nama kampung purun, sekarang sudah jadi nama kampung purun. Apa perubahannya? Perubahannya yang pastinya ramai kan di kampung, banyak orang yang kesini kunjungan. Nah, yang pesan purun di sini ini dari mana aja Bu asalnya? Alhamdulillah dari Pemko, dari kota, dinas sampai ke luar negeri. Nama kampung purun yang terkenal hingga keluar Kalimantan menjadikan kampung ini lokasi destinasi ekowisata Kota Banjarbaru. Para pembeli dari luar kota pun seringkali berkunjung ke sini untuk berbelanja aneka kerajinan purun yang eksotis khas budaya Banjar. Kenapa jadi milih kerajinan purun? Jadi milih kerajinan purun ini karena kan dia menggunakan bahan alam, dari alam, dan juga dia eksotis. Iya, eksotis banget. Rencananya buat apa nih? Rencananya buat dipakai sendiri sama buat oleh-oleh. Untuk menambah daya tarik, produk anyaman purun yang sudah jadi dihias dengan sentuhan akhir seperti penambahan pita, manik, serta polesan cat agar yang dulunya terkesan kampungan menjadi kekinian. Aneka kerajinan purun ini ditawarkan mulai dari Rp8.000 hingga Rp250.000 tergantung kerumitan anyaman dan hiasan. Meski terlihat sederhana, anyaman purun ini sudah beredar hingga mancanegara oleh para eksportir yang mengambil langsung di kampung purun ini. Dari Banjarbaru, Denny M. Yunus, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri seputar iNews Kalsel hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sesaat lagi kami akan bergabung dengan RCTI Jakarta. Saya Dini Hajara, tetap jaga kesehatan, selalu semangat, dan sampai jumpa.